Ya, shalom teman-teman semua. Apa kabar? Selamat malam Pak Darmawan, Pak Jonathan, Punidi, Bu Magdalena, Pak Hendro, shalom. Amin. Apa kabar semua malam ini? Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ya ibadah kita malam ini. Haleluya. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom, selamat malam semuanya ya yang sudah bergabung malam ini. Senang sekali kita bisa bertemu malam ini, adalah sukacita, dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Magdalena dari kota Kediri. Praise the Lord. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang Ya, dikasihi. shalom. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Kita percaya Tuhan telah hadir malam ini dan melawat kita semua. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada malam hari ini. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mukjizat, kesembuhan, lambaikan tangan, beri kemuliaan. Praise the Lord. Amen. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerimanya, Amin. sudah menerimanya, Amin. sudah menerimanya. Amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan, beri kemuliaan Amen. buat Tuhan. Haleluya. Ya, saya akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom. Sabtu, 5 Agustus 2023. Pukul 17 waktu Indonesia, pukul 20 AM Hong Kong, pukul 14 PM Germany, Netherlands. Host saya sendiri Ibu Magdalena dari Kediri, worship leader Pastor John Sarbunan MA, pembicara Pastor John Sarbunan MA, doa prophetik Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri, pengumuman Bapak Darmawan dari Medan, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan selesai. Sebelum kita mengawal ibadat kita pada malam hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami semua dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat dan tubuh yang kuat ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi kami sehingga kami semua dapat mengikuti ibadah Zoom dengan hati yang selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saya serahkan kepada Pastor John Sarbunan. Silakan. Amin. Oke. Luar biasa host kita ya, Ibu Magdalena yang sudah mulai memimpin ibadah kita malam ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita naikkan pujian ini bagi Tuhan yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Haleluya. Engkau Yesus penuh kemuliaan-Mu, kami datang menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
kemuliaan berkati hidupku. Yesus, kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Engkau layak disembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Engkau layak disembah Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Mari katakan sama-sama. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan sama-sama. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, mari sembah Tuhan. Kami datang menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja selamanya. Haleluya. Oh, kami sujud menyembah di hadapan
cinta Kamu. Engkau Tuhan. Oh, kami lebih dekat lagi, semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Love you, love you. Haleluya, haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Segenap hati kami, segenap hidup kami, sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Bayana masira la bayana masira la bayana masira la bayana. Oh, segala pujian syukur bagimu. Mari katakan sama-sama. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Ini doa kami Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Mari perdengarkan suaramu di hadapan Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kaulah Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Ini doa kami Tuhan, haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Mari yang percaya sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau layak disembah. Terpujilah Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, 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 haleluya. Berapa banyak saudara siap untuk memuji Tuhan malam ini dengan sukacita? Oh yes, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Yes. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeah, haleluya. Yeah. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Mari bersama katakan sama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes Lord. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Bersama katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Bersama katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, oh, bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Dengan segenap hati kami datang memuji-Mu Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Jadi dahsyat lagi semuanya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Oh glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sebelum firman akan disampaikan, dan doa ini akan dinaikkan oleh, haleluya, sahabat terkasih kita yang hadir pada malam ini, yaitu Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa terlebih dahulu. Dan setelah firman disampaikan akan didoakan oleh, yaitu adalah Bapak Ponidi dari Kediri ya, Pak Jonathan Ponidi dari Kediri. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Bapa, terima kasih pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang percaya akan-Mu ya Bapa, akan bersekutu mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami dari pagi hingga saat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena kami masih tetap sehat, tidak kekurangan satu apapun. Saat ini kami akan bersekutu dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Bapa mau urapi Bapak John Sarbunan yang akan membawakan firman ini ya Tuhan. Bapa berkati dia Tuhan Yesus supaya firman itu boleh bertanam dalam kehidupan kami. Tiap saat ya Bapa. Bapak Surgawi, urapi kami semua. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir juga Tuhan Yesus. Bapak berkati mereka. Dan para gembala-gembala-Mu Bapa, para pendeta-pendeta yang di sekeliling kami semua Tuhan Yesus. Ya Yesus. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa, agar pelayanan mereka tetap beralaskan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabda bagi kami ya Bapa. Berikan pewahyuan bagi anak-Mu Pres John Sarbunan Tuhan. Ya, yang akan Yesus. membawa firman-Mu ini bagi kami. Kami yang haus ini sedia untuk mendengarnya ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Doa yang sangat indah yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Doa yang sangat indah tentunya ya. Tuhan memberkati Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Haleluya. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan dalam sorotan tema kita pada malam hari ini, yaitu rahasia kemuliaan Allah. Amin. Allah memang Allah kita itu Allah yang mulia, dan dia penuh dengan kemuliaannya ya. Manusia awal mulanya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dalam kemuliaan, namun karena dosa datang masuk sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku, sehingga tampilan tampak di depannya itu bukan kemuliaan Allah lagi, tapi sesuatu yang najis, yang cicik, yang kotor, yang sangat saudaraku, benar-benar saudaraku memalukan. Tetapi Tuhan Yesus datang memulihkan manusia yang berdosa sehingga kemuliaan itu dikembalikan lagi. Haleluya. Dan mari malam ini kita akan lihat terlebih dahulu nats bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat yang ketiga, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan yaitu Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam ini ya untuk kita semua. Ya, baik Bapak Pendeta. Bapak Ibu, nats bacaan Alkitab di malam hari ini dari Ibrani 1 ayat 3 yang berbunyi, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikian, amin. Amin. Siapakah dia ini yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dia adalah tidak lain dan tidak bukan bernama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibrani 1 ayat 3 berkata, Ia adalah Yesus, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Amin. Jadi siapa Yesus? Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Amin. Salah satu. Wow.
Luar biasa ya, dan gambar wujud Allah, dan gambar wujud Allah ya, itu di dalam Yesus. Dan ini yang luar biasa, jadi sesuatu yang meneguhkan hati saya di sini. Saudara-saudara, Yesus inilah yang menopang segala yang ada. Dengan apa dia topang, saudaraku? Dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Kalau hari ini engkau sedang tergoncang, kau merasa digoncang, ekonomimu, keuanganmu, bisnismu, karirmu, kesehatanmu sedang tergoncang, maka saatnya engkau datang untuk mendengar rahasia kemuliaan Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kemudian bukan cuma dia kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, namun ia juga menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Hari ini izinkan Tuhan menopang keuanganmu, ekonomimu, bisnismu yang sedang tergoncang, bahkan juga kesehatanmu sedang tergoncang, yang membuat engkau hampir-hampir saja tumbang, yang membuat engkau hampir-hampir saja jatuh, yang membuat engkau hampir-hampir saja roboh, yang membuat engkau rasanya hampir pingsan, engkau merasa tidak berdaya lagi. Tapi malam hari ini, ketahui rahasia kemuliaan Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, dan dia juga adalah gambar wujud Allah, dan kemudian dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Amin. Segala yang ada dia topang dengan firman-Nya. Di dalamnya termasuk keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, keuanganmu. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Itulah sebabnya kita butuh firman setiap hari, supaya aku yang lemah tidak lemah lagi, aku yang susah tidak susah lagi, aku yang sedih tidak sedih lagi, aku yang putus asa tidak putus asa lagi, aku yang dalam keadaan takut tidak takut lagi, aku yang dalam keadaan khawatir tidak khawatir lagi, aku yang dalam keadaan hilang pengharapan tidak hilang pengharapan lagi. Kenapa? Karena aku tahu Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, dan Yesus juga adalah gambar wujud Allah, dan kemudian dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Itulah sebabnya kekristenan sangat-sangat membutuhkan firman. Tanpa firman Tuhan, engkau dan saya tidak berdaya. Tanpa firman Tuhan, engkau dan saya lemah. Tanpa firman Tuhan, engkau dan saya tidak mampu menghadapi situasi yang sulit, yang sukar. Tanpa firman Tuhan, engkau dan saya tidak akan pernah bisa menang. Tanpa firman Tuhan, engkau dan saya tidak bisa sanggup meneruskan perjalanan kehidupan ke depan. Karena masa-masa sulit, masa-masa sukar akan terjadi makin hari ke depan, makin susah suatu. Tapi dengan firman Tuhan yang menopang segala yang ada, engkau dan saya mampu, yang tidak mampu menjadi mampu. Bahkan Alkitab berkata, biarlah yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Amin, saudaraku. Daud itu dia sadar bahwa kehidupan dia ditopang oleh firman Tuhan, dan nabi-nabi, rasul-rasul di dalam kitab suci pun hidup mereka ditopang oleh firman Tuhan. Engkau dan saya hari ini ditopang oleh firman Tuhan. Mungkin tidak ada orang kuat di belakangmu sebagai backinganmu, sebagai orang yang menyuplai dana yang bisa mensupport engkau dengan keuanganmu. Tapi ketahuilah, kalau engkau punya firman yang menjadi kekuatan Allah, firman yang menopang kehidupanmu, anakmu tidak bisa menopangmu, orang tua tidak bisa menopangmu, saudara sahabat baik tidak bisa menopangmu, orang-orang di sekeliling tidak bisa menopangmu. Jangan pernah engkau lupakan yang satu ini, masih ada yang tersedia, yang dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah lalai, yaitu firman Allah yang kita butuhkan, yang selalu menopang kita setiap saat. Katakan amin. Ya, firman itu menopang kita dengan apa? Yang penuh dengan kekuasaan. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, amin. Tolong dibalik lagi. Selesai ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Siapa yang maha besar? Yaitu Allah, di tempat yang tinggi. Jadi Yesus setelah dia melakukan penyucian dosa, dia naik, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah ya, di tempat yang maha tinggi. Oh, haleluya. Haleluya. Saya percaya malam ini tidak ada yang takut lagi, tidak ada yang khawatir lagi, tidak ada yang bimbang lagi, tidak ada yang gampang lemah dan putus asa lagi. Sekalipun engkau melihat, engkau mendengar, engkau merasakan, engkau mengalami, engkau sedang memikirkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, dokter mungkin tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Orang-orang di sekeliling mungkin tidak bisa memberi engkau pertolongan. Orang-orang lain juga tidak mungkin bisa menopang engkau. Tapi jangan pernah engkau lupakan ini. Firman itu masih ada. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang datang dalam wujud Yesus.
yang sudah menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib. Dan setelah itu dia naik ke sorga. Memang Yesus tubuh fisik, tubuh sani tidak ada di bumi, tapi jangan pernah lupa perkataannya, firmannya masih ada di bumi. Rohnya yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang penuh kuasa itu masih ada di bumi. Dan itulah sebabnya kita sangat membutuhkan firman. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Firman itu adalah makanan bagi roh kita, makanan bagi jiwa kita, makanan bagi tubuh kita. Saudara-saudara, kenapa orang lemah dalam hidup ini? Karena dia tidak dapatkan makanan yang bergizi, makanan yang super bergizi, yang memberikan nutrisi, protein, memberikan vitamin, yang memberikan mampu menghadapi situasi yang sulit, yaitu firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Kita akan lihat lanjut, saudaraku. Amen. Haleluya. Mari kita lihat kemuliaan Allah ini bersumber dari siapa? Bersumber dari Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal itu ya. Dan dinyatakan pada orang percaya. Berapa banyak saudara malam ini engkau menyadari, engkau datang, engkau duduk dengar firman ini, engkau menyadari bahwa engkau adalah orang percaya yang siap menerima kemuliaan Allah. Mari lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hal ini kita dapat baca di dalam Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 33. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, di sini kita dapati 3 kebenaran tentang siapakah orang yang dapat mengetahui apa saudaraku? Rahasia kemuliaan Allah. Nah, kenapa dikatakan rahasia? Karena rahasia kemuliaan Allah ini tidak semua orang tahu. Tuhan tidak memberitahu rahasia ini kepada sembarangan orang. Dia hanya beritahu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai namanya. Dia hanya beritahu rahasia itu pada orang-orang yang selalu setia kepada dia. Dia hanya memberitahukan rahasia itu kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dia hanya memberitahukan rahasia itu hanya kepada orang-orang yang selalu berkata, Tuhan, aku sangat haus, aku sangat lapar akan pribadimu. Kepada orang-orang inilah Tuhan mau memberitahukan rahasianya. Itulah kita semua yang hadir malam hari ini. Katakan amin. Bilang itu saya ya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, siapakah orang yang mengetahui rahasia kemuliaan Allah itu? Mari kita lihat, dia adalah orang yang memiliki B3 ya. B3, B yang pertama itu bernama biarkan roh pengkhianat. Wow, ini tidak enak. Biarkan roh pengkhianat pergi meninggalkan dia. Agar apa? Agar hidupnya berkenan. Selama seseorang masih penuh dengan roh pengkhianat, yaitu roh Yudas ini, maka dia tidak akan pernah bisa mengerti rahasia kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu akan dinyatakan setelah roh pengkhianat itu harus pergi dulu. Mari kita lihat, roh pengkhianat ini ada pada murid Yesus, salah satu bernama Yudas Iskariot. Mari kita lihat 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31 yang berbunyi, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Amin. Amin. 2 kali disebutkan dipermuliakan. Dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Saudara-saudaraku, itu yang Yesus katakan. Nah, kapan kemuliaan Allah itu dinyatakan dan dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia? Kapan itu terjadi? Itu dimulai ketika Yudas itu pergi. Yudas harus pergi dulu. Yudas yang adalah roh pengkhianat ini harus pergi dulu, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Selama Yudas sang pengkhianat ini masih ada, kemuliaan Allah tidak akan pernah bisa dinyatakan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara rahasia kemuliaan Allah, maka rahasia yang pertama kita perlu punya B yang pertama. Biarkan roh pengkhianat pergi. Jangan izinkan roh pengkhianat itu tinggal di dalam dirimu. Kalau roh pengkhianat itu masih ada di dalam dirimu, engkau tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah. Karena rahasia kemuliaan Allah ini akan diberikan pada orang yang berkata, Tuhan, aku mau biarkan roh pengkhianat keluar dari hidupku, supaya aku bisa melihat kemuliaan Allah. Bilang amin. Haleluya. Ini yang pertama, rahasia kemuliaan Allah itu saku. Biarkan roh pengkhianat itu pergi meninggalkan dia. Dia itu di dalamnya termasuk saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Yudas itu bertobat sungguh-sungguh, dia minta ampun, dia tidak mau menjual Yesus, maka saya percaya kemuliaan Allah masih bisa dinyatakan. Namun sayang, Yudas tidak bertobat, dan akhirnya dia mati dengan cara yang mengenaskan, yaitu dia gantung diri. Petrus
Petrus juga sedang menyangkal Yesus. Dia menyangkal sampai 3 kali, namun Petrus pun bertobat. Dan Tuhan pakai Petrus pada saat dia sadar akan perbuatan dia, dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Sekali dia berkhotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat dan mereka semua dibaptis. Wow, luar biasa. Itulah kemuliaan Allah dinyatakan kepada orang-orang yang bersedia membiarkan roh pengkhianat itu pergi meninggalkan dia. Malam hari ini, siapa setuju roh pengkhianat harus pergi dari hidup kita? Yang percaya lambaikan tangan supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, rahasia kemuliaan Allah. Siapakah orang yang mengetahui rahasia kemuliaan Allah? Yang kedua, dia adalah orang yang punya B yang kedua. B yang kedua itu bernama bersama memuliakan Allah di dalam Yesus dan memuliakan Yesus juga. Amin. Haleluya. Kita lihat Yohanes 13 ayat 32. Ya, Yohanes 13 ayat 32 yang berbunyi, jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Amin. Amin. Inilah yang Yesus katakan, saudaraku. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, siapa Dia ini? Yesus. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Yesus, apa yang terjadi? Allah akan mempermuliakan Dia. Allah akan mempermuliakan Yesus juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Wow, luar biasa. Jadi kita belajar tentang rahasia kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada siapa? Yang kedua dinyatakan kepada orang yang punya B yang kedua, itu bernama bersama, bukan sendiri tapi bersama, harus bersama ya. Bersama memuliakan Allah di dalam siapa? Di dalam Yesus, dan kemudian memuliakan Yesus juga. Jadi kalau Allah dimuliakan, kita memuliakan Allah Bapa kita juga memuliakan Yesus, saudara-saudaraku. Supaya apa? Yesus dipermuliakan di dalam dirinya, di dalam diri Yesus sendiri. Tadi kita nyanyikan pujian yang pertama ya, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Mungkin hari ini hati saudara sedang susah, hati saudara sedang sedih, hati saudara sedang galau, hati saudara sedang takut, sedang gelisah, sedang putus asa, hati saudara sedang gak karu-karuan, hati saudara sedang gak ada damai. Minta malam ini supaya Tuhan pulihkan hatimu. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan hatimu? Ketika engkau mengerti tentang rahasia kemuliaan Allah itu ya, itu dinyatakan dalam Yesus. Mari kita lihat rahasia yang ketiga. Rahasia kemuliaan Allah itu ada pada siapa? Ada pada orang yang punya B yang ketiga. B yang ketiga itu bernama belajar. Katakan belajar. Nah, siapa yang belajar ini? Ini adalah murid Tuhan. Murid itu adalah tugasnya belajar ya. Belajar apa, saudaraku? Belajar memahami saat Tuhan Yesus di bumi hanyalah seketika saja dia ada. Jadi Yesus di bumi itu nggak lama, saudaraku. Dia nggak hidup itu nggak lama, cuma 33 tahun saja. Setelah itu dia bangkit, dia naik ke sorga setelah melewati proses kematian ya. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 33. Yohanes 13 ayat 33 yang berbunyi, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Amin. Amin. Jadi orang yang mengetahui rahasia kemuliaan Allah itu ada pada B yang ketiga. B yang ketiga itu bernama belajar. Untuk memahami rahasia kemuliaan Allah kita perlu belajar ya. Buku penting dan terpenting yang kita pakai sebagai sumber untuk kita bisa memahami rahasia kemuliaan Allah itu adalah kitab suci, Alkitab kita ini. Maka untuk memahami Alkitab, kitab suci ini, kita nggak bisa mempelajari sekedar sambil lalu, saudaraku. Kita perlu mempelajari dengan serius, mempelajari secara teratur, secara berurutan, baru kita memahami, oh ternyata ini rahasianya, oh ternyata ini maksudnya, oh aku ngerti
sekarang. Karena Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan pengertian-pengertian dari masing-masing ayat itu sangat indah sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian ya kan, dan ayat-ayat ini, kitab suci ini adalah kitab kemuliaan Allah, saudaraku. Karena itu kalau kita mau mempelajari kemuliaan Allah, kita pelajari dari kitab kemuliaan Allah, yaitu Alkitab kita ini. Belajar memahami bagaimana pada saat Tuhan Yesus dia di bumi ini hanyalah seketika saja, gak lama, saudaraku. 33 tahun setelah itu selesai. Gak sampai harus 50, 60, enggak, Bapak Ibu. 33 tahun langsung selesai dia naik ke sorga. Jadi Bapak Ibu, artinya Tuhan mau memberikan kita signal bahwa kita hidup di bumi ini cuma numpang lewat, saudaraku. Kita hidup di bumi hanya sementara. Karena itu hidup yang singkat di bumi ini, jangan pernah kau sia-siakan. Mari Tuhan ingin hidup yang singkat di bumi ini, engkau belajar untuk memahami tentang bagaimana rahasia kemuliaan Allah itu. Dengan setiap hari engkau membuka telinga mendengar firman Tuhan yang disampaikan, sehingga telingamu akan mulai menangkap apa menjadi kemuliaan Allah bagi hidup saudara. Dan saya percaya kemuliaan Allah sedang datang dalam hidup kita. Amin. Dan semua kita juga akan dimuliakan oleh Tuhan. Berapa banyak saudara mau dimuliakan oleh Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Orang Jawa bilang hidup ini mampir ngombe, ya. Cuma numpang lewat, numpang minum. Setelah ngombe, setelah minum ini mau kemana? Ya, ada dua tempat, dua jalan. Sorga atau neraka, ya saudara-saudaraku. Saya percaya malam ini kita semua sama-sama sepakat, kita akan menuju kepada sorga, ya. Sorga yang penuh dengan kemuliaan, tempat yang penuh kemuliaan, ya. Kita datang memuliakan pribadi yang mulia, yang maha mulia, yaitu Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus. Kita bisa tahu kemuliaan itu dari kitab suci, kitab kemuliaan. Nah, setelah kita dapat mengerti, memahami kitab kemuliaan ini, kita pun juga akan dibawa ke tempat yang mulia, yaitu sorga rumah Bapa, ya. Saudaraku, inilah 3 rahasia yang kita pelajari. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudara-saudara. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu sekarang Allah dimuliakan. Allah dimuliakan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31 yang berbunyi, "Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia." Amin. Amin. Kenapa Allah dipermuliakan di dalam dia, yaitu Yesus? Karena Yesus itu adalah kemuliaan Allah sendiri. Jadi kalau saudara-saudara ingin mengalami kemuliaan Allah, saudara mengalami Yesus dalam kehidupanmu. Nah, siapa Yesus itu? Yesus adalah firman yang hidup, yang datang dalam tubuh manusia, yang akhirnya saudara-saudaraku, dia menjadi firman. Ya, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, dan diam di antara kita. Jadi kalau saudara-saudara ingin mengalami kemuliaan Allah, maka saudara-saudara perlu berjumpa dengan Yesus setiap hari, yaitu firman-Nya, saudaraku. Baru engkau bisa mengetahui rahasia kemuliaan Allah itu. Amin. Karena Allah dimuliakan di dalam Yesus. Apakah Allah bisa dimuliakan di luar Yesus? Tidak ada, saudaraku, ya. Tidak mungkin Allah dimuliakan di luar Yesus. Apakah Allah bisa dimuliakan di dalam agama? Tidak. Allah hanya dimuliakan di dalam Yesus. Dan percaya kalau Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita juga akan dimuliakan, ya. Kalau Allah dimuliakan di dalam Yesus dan Yesus yang ada dalam diri kita, percaya malam ini engkau dan saya juga pasti dimuliakan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada saatnya ketika engkau merasa seolah-olah engkau dihina, engkau direndahkan, engkau dipermalukan. Tapi ingat, ketika engkau setia bertekun iring Tuhan, engkau lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, engkau menyenangkan hati Tuhan, maka akan datang saatnya, akan tiba waktunya. Engkau dan saya juga akan dimuliakan. Lihatlah Yusuf, saudaraku, ya, anak dari Yakub, saudaraku. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia difitnah, dia dibenci, dimusuhi. Saudara-saudara, dia dimasukkan dalam sumur, setelah diangkat dari dalam sumur, kemudian dia dijual di Mesir. Di Mesir dia kerja di rumah Potifar. Saudara-saudaraku, akhirnya dia difitnah, melakukan hal yang tidak senonoh.
tetapi akhirnya Yusuf dipenjarakan, saudaraku ya. Dimasukkan dalam penjara, Tuhan pun menyertai Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan bisa mempercayai Yusuf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan di sana Yusuf berhasil untuk mengartikan dua mimpi dari kedua orang temannya itu. Dan mimpi mereka sama-sama digenapi. Yang satu dikembalikan ke posisinya yang semula, yang satu dihukum, saudaraku. Dan pada saat Firaun bermimpi, saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa mampu mengartikan mimpi itu. Hanya Yusuflah yang bisa mengartikan mimpi itu. Saudara-saudara, Yusuf akhirnya ketika dia bisa mengartikan mimpi Firaun itu, akhirnya Yusuf dimuliakan. Dia ditinggikan, saudaraku. Dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Saya percaya waktu di mana engkau sanggup, engkau menderita, engkau dalam keadaan terpuruk, engkau mengalami kesesakan, engkau mengalami keadaan-keadaan tidak menyenangkan, engkau dilupakan, ditinggalkan, dikianati, saudaraku. Tapi ingat, akan datang waktunya, akan tiba saatnya. Engkau dan saya akan dimuliakan, engkau dan saya akan dibutuhkan, engkau dan saya akan dicari, dirindukan, saudaraku. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah di dalam hidup kita semua. Haleluya. Amen. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Ini dia. Rahasia kemuliaan Allah. Hasil yang kedua adalah bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia bersama Allah segera mempermuliakan Yesus. Jadi nggak pakai tunggu lama, segera mempermuliakan Yesus. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat yang ke-32. Yohanes 13 ayat 32 yang berbunyi, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Amin. Amin. Inilah hasil yang kedua dari rahasia kemuliaan Allah. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia bersama Allah, apa yang mereka lakukan? Segera mempermuliakan Yesus. Amin. Kalau Yesus dipermuliakan, Yesus yang ada di dalam diri saudara dan saya ini juga akan dipermuliakan. Amin. Mempermuliakan Allah, mempermuliakan Yesus, dan Yesus yang ada dalam diri kita pun Tuhan akan mempermuliakan kita semua. Bilang amin. Hasil yang ketiga, mari kita lihat, saudaraku, dari rahasia kemuliaan Allah. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti ke sorga hanyalah melalui Yesus Kristus. Apakah di luar Yesus orang bisa ke sorga? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak mungkin. Jawabannya tidak ada yang bisa menjamin orang ke sorga di luar Yesus. Hanya di dalam Yesuslah, melalui Yesus, engkau dan saya bisa ke sorga. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 33. Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Amin. 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 Jadi ini Yesus sedang berbicara tentang bagaimana dia pergi ke sorga. Dan tidak mungkin orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, yang membenci, memusuhi Yesus, mereka bisa pergi ke sana. Saudara-saudara, kenapa? Karena mereka tidak yakin kalau Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Namun orang-orang yang percaya bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, Yesus adalah jaminan keselamatan, engkau dan saya bisa ke sorga. Amin. Dan saya percaya inilah arti dari rahasia kemuliaan Allah itu, endingnya kita akan dibawa ke sorga ya. Melalui siapa? Jaminannya siapa? Yesus adalah jaminan hidup kita semua. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, kitab suci boleh banyak, tapi urusan ke sorga tidak banyak. Hanya satu-satunya jalan, satu-satunya cara menuju ke sorga, the one way, hanyalah melalui Yesus Kristus. Engkau dan saya
bisa sampai ke sorga. Katakan amin. Itulah tempat yang mulia yang akan kita nikmati, hasil dari orang yang mempelajari rahasia kemuliaan Allah. Tuhan berkati kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu tetap semangat dan tetap setia iring Tuhan sampai Maranatha. Tuhan datang dan menyelamatkan engkau dan saya. Amen. Haleluya. Kembali kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Terima Haleluya. kasih telah diberi kesempatan untuk saya berdoa setelah firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami Tuhan. Engkau adalah termulia Tuhan. Yes. Engkau adalah anak Allah yang termulia Tuhan. Ya, Yesus. Hanya pada Engkau sajalah jalan yang surga itu Tuhan. Hanya Engkau saja jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Engkau adalah pintu bagi kami Tuhan. Pintu untuk menuju Bapa Tuhan. Ya, Yesus. Haleluya Tuhan. Tetaplah pegang erat kami Tuhan. Ya. Agar kami tetap berada di jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Engkau Tuhan. Yang sangat memberkati kami Tuhan. Menopang hidup kami Tuhan. Akan menerangi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Nya Tuhan yang telah menjabarkan kebenaran firman Engkau Tuhan. Terus bertambah-tambahkan hikmat, pewahyuan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga beliau terus menjabarkan kebenaran firman-Mu dengan lebih luar biasa lagi, lebih memberikan kepahaman kepada kami Tuhan. Sehingga firman-firman yang telah disampaikan itu dapat kami pahami, kami lakukan, dan jadi penopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati beliau, berkati keluarga beliau, berkati pelayanan beliau, berkati kesehatan beliau terutama Tuhan. Dan haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suaranya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak John buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dan Yesus adalah gambar dari wujud dan Yesus yang segalanya dan kuasa. Dan firman Tuhan itu selalu ada di dalam hidup. Terima kasih Pastor John buat firman-Nya. Dan terima kasih juga buat Bapak Jonathan Ponidi yang telah doa peneguhan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Silakan Bapak Jonathan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kepada Ibu Magdalena yang telah memberikan waktu saya untuk menaikkan doa profetik 1 dan doa profetik 2. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia.
I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umat-umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Doa dan doa. CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani besar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih buat Pak Jonathan dari Kediri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan Bapak Darmawan dari Medan. Silakan Pak Darmawan. Ya, salam pastor, salam teman-teman Ya, semuanya. shalom. Shalom. Sekarang ini saya ingin membacakan pengumumannya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor HP 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah, ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC dimulai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat subuh. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Amin. Kabar gembira dan sukacita. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah CLCC Zoom live streaming. Maka gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke gembala gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan. Saya pelayan Tuhan sukacita
yang bertugas sebagai 1 host, 2 musik, 3 worship leader atau WL, 4 multimedia, 5 doa profetik, dan 6 pengumuman. Tolong jawabankan saya pada hari, tanggal, pukul, dan tugas nomor. Setelah ini isi datanya harap kirim kepada koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, yaitu kasih tanpa jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Agustus 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusulnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Buat pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim bersama Terima Ibu kasih, Ana Pastor. Nova ya. Amin. Amin, Pastor. Yes. Ya, terima kasih buat Pak Darmawan yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat, saya selaku host menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara semua yang mengambil bagian dalam ibadat Zoom malam ini. Terima kasih buat Bapak Jonathan yang menyampaikan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih juga buat Bapak Darmawan yang menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Frans Angki dari Bekasi yang doa sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga buat Bapak Jonathan yang berdoa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Ibu Weli Bukubun dari Jayapura, Papua yang telah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga teman saudara-saudara Ibu semua yang telah hadir dalam ibadat Zoom pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan tiba saatnya kita akan menerima doa berkat yang akan Bu Magda kasih Bu Indri waktu. ya kami sampaikan koordinator Ibu Indriani. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Magda yang mana telah menjadi host yang luar biasa pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Magda. Tetap semangat cari Tuhan. Sehat selalu diberkati Tuhan bersama Pak Monidi dan keluarga. Ya, terima kasih. Maaf tadi saya terlambat Pak John. Saya keluar dari tadi ke makamnya Pak Gianto, terus saya keluar sama Chris, sama Feli. Dan saya cepat-cepat mandi terus saya buka Zoom tadi. Iya. Tapi tidak mengurangi kita untuk mencari Tuhan. Tuhan tidak melihat saya sampai enggak bedaan, enggak ganti. Tuhan itu melihat hati kita ya. Luar biasa, tidak mengurangi kita untuk mencari Tuhan itu. Terima kasih kepada semuanya tadi yang sudah disebutkan atas kerjasamanya yang luar biasa. Tuhan Yesus selalu memberkati, tetap semangat. Sehat selalu juga Pak Montir, Anggi, Bu Marta juga. Terima kasih. Ya,
Tuhan memberkati juga Pak Darmawan, ya Bu Heli, Pak Ponidi, ya Bu Magda, juga Pak Jan, ya. Firman-Nya luar biasa. Kita harus memuliakan Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan itu harus dimuliakan karena Tuhan senang kalau kita dimuliakan oleh kita. Apa yang kita lakukan Tuhan pasti jawab, dan kumpulan kita pasti dengar, dan Tuhan menjawab satu persatu. Percaya Pak Darmawan, saat ini kami selalu berdoa agar Pak Darmawan apa yang dilakukan berhasil, dan nanti pernikahan tanggal 2 Desember berjalan dengan lancar, tak kekurangan apapun. Ya, terima kasih, dan Tuhan memberkati semuanya. Sampai ketemu lagi besok ya, pukul 4. Dan kami kembalikan kepada host yang luar biasa, yaitu Ibu Magdalena dari Kediri. Kami persilakan Bu Magda. Ya, terima kasih buat Ibu Indriani yang telah menyampaikan ucapan syukurnya. Dan tiba saatnya kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Pak Gembala kita, Pastor John Sarbunan. Silakan, Pak John. Oke, praise the Lord, Bapak Ibu sekalian. Kita akan naikkan pujian ini ya, sebagai rasa. Ya Tuhan, kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Yes, Lord. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau kenal, Tuhan, manis kau kenal, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Jadi Tuhan, kami ada di hadapan ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Oh, biarlah manis
karena-Mu. Terpujilah Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah tangguh keselamatan kami, Engkaulah kekuatan ya Tuhan, sampai selama kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepada. Oh, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hati bersuka karena-Mu. Itulah yang setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepada-Mu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sorak-sorak bernyanyi bagi Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya. Amen. Terpujilah Tuhan, Engkau layak disembah, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Engkau ada di sini malam ini ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, siapkan hatimu untuk terima sesuatu yang Tuhan mau nyatakan malam ini. Engkau mendengar setiap jeritan hati anak-anak-Mu. Bahkan di saat mereka pun naikkan pujian, Engkau naikkan, oh Tuhan Yesus, kuasa-Mu, mujizat-Mu, Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat terkasih dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau melihat pergumulan mereka, Engkau melihat pergumulan Pak Frans Angki, Engkau melihat pergumulan Galaxy Tab A8, Engkau melihat pergumulan Pak Hendro, pergumulan Ibu Indriani, pergumulan anak kami James Cindy, Yohan, pergumulan Pak Jonathan Paulini, Ibu Magdalena, pergumulan Pak Wongtir, Sugio, pergumulan Ibu Marta, Ibu Beliawati, pergumulan Ibu Sinta, pergumulan Ibu Welio Kubun. Oh Tuhan, pergumulan anak-anak-Mu malam hari ini, pergumulan Pak Hendro, pergumulan ya Tuhan Yesus,
Malam hari ini Ibu Weli Hukubun, Tuhan, mari Bapa kami doakan setiap orang yang hadir malam ini. Tuhan sedang menjamah Engkau malam ini. Aku percaya malam ini Tuhan sedang menjamah hatimu. Tuhan sedang menjamah hidupmu. Dalam nama Yesus, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mulai hari ini jangan ada lagi yang takut. Jangan ada lagi yang susah, yang khawatir. Bersama Tuhan mujizat ajaib pasti terjadi. Oh Tuhan, Engkau sumber dari segala sumber yang mereka butuhkan malam ini. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan boleh terjadi malam ini. Bagi yang sakit, Engkau terima sekarang. Pak Frans Angki, Pak Wongtir, Ibu Tuan Pak Darmawan Lim, juga Ibu Indriani, Ibu Weli Hukubun, Engkau terima mujizat keajaiban. Ibu Marta, Engkau terima mujizat keajaiban. Dalam nama Yesus, hari ini kalau Engkau percaya, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Setiap kali Engkau meletakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, imani, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus. Yesus yang penuh kemuliaan Allah akan menjamah engkau yang sakit malam ini, sehingga engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau tidak lihat lagi penyakitmu, engkau tidak lihat lagi akan kelemahan tubuhmu, tapi engkau lihat kemuliaan Allah dinyatakan malam ini. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah saat ini. Oh Tuhan Pak Darmawan, Tuhan menjamah saat ini Pak Wongtir, Tuhan menjamah saat ini Pak Frans Angki, Tuhan menjamah saat ini dalam nama Yesus. Ibu ya Tuhan Yesus Weli Hukubun, Ibu Indriani, Tuhan menjamah Ibu Marta, Tuhan menjamah Pak Wongtir malam ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima sekarang kuasa kesembuhan menjamah engkau. Tuhan juga menjamah Galaxy Tab A8 dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap anak-anakmu malam hari ini. Tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Semua dilawat Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, mujizat ajaib sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Mujizat ajaib sedang terjadi di dalam tubuhmu. Di dalam nama Yesus, rasakan sekarang. Mulai mengalir, mulai membasahi tempat-tempatmu yang engkau rasa ada penyakit. Rasakan ada sesuatu seperti sengatan listrik yang masuk dalam tubuhmu, dan itu mulai menjamah engkau. Mulai kuasa Tuhan mulai bekerja saat engkau mulai menarik nafas panjang-panjang. Itu aliran kuasa Tuhan sedang mengalir bagi tubuhmu yang sakit di dalam nama Yesus. Terima sekarang oleh bilur Yesus, in Jesus name. Be healed now, be healed now. Pak Darmawan, be healed now. Ibu Weli Hukubun, be healed now. Ibu Indriani, be healed now. Engkau juga mewakili Kristian, be healed now. Sembuh dalam nama Yesus. Pak Wongtir, be healed now. Di dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, be healed now. Dalam nama Yesus. Pak Jonathan Pundidi, Ibu Makalena, be healed now. Pak Hendro, be healed now. Terima kesembuhan sekarang malam ini. Ibu Marta, be healed now. Dalam nama Yesus. Untuk Galaxy Tab A8, be healed now. Dalam nama Yesus, semua yang sakit malam ini sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Bukan cuma fisik yang disembuhkan, tapi keuangan yang dalam keadaan sakit, ekonomi yang dalam keadaan sakit, bisnis yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, be healed now. Supaya Engkau bisa lihat kemuliaan Allah. Malam hari ini Tuhan nyatakan semua yang hadir mulai relakan roh Yudas, roh pengkhianat pergi meninggalkan kehidupanmu, supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Malam ini berapa banyak yang mau berjanji membiarkan roh pengkhianat itu pergi meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang mau rela roh pengkhianat itu pergi meninggalkan kita, yang membuat kita mengkhianati Yesus, tidak akan terjadi, supaya engkau bisa lihat kemuliaan Allah. Bapak semua sepakat malam hari ini, anak-anakmu yang rela membiarkan roh pengkhianat pergi, yaitu roh Yudas, supaya kemuliaanmu engkau nyatakan malam ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan malam ini. Kami akan berpisah ya Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati malam ini. Sekali lagi kami berdoa untuk persiapan pernikahan Pak Darmawan Lim untuk tanggal 2 Desember bersama Ibu Hananova. Tuhan sertai, Tuhan buat semuanya berhasil. Sebagaimana Tuhan buat mujizat di Kana, mujizat pertama kali dalam pesta perkawinan
Lakukan juga hal yang sama bagi Pak Darmawan Lim dan Ibu Hana Nova. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan, cukupi semua yang mereka butuhkan. Kami doakan perputaran keuangan semakin berjalan lancar, semakin stabil. Ada pintu-pintu keajaiban, pintu mujizat, pintu keuangan yang sedang Tuhan bukakan bagimu, Pak Darmawan. Semua yang hadir juga malam ini, Tuhan sedang membukakan kau pintu keajaiban. Dalam nama Yesus, yang keuangannya serat, yang keuangannya macet, yang tidak bergerak, aku perintahkan di dalam nama Yesus. Engkau kembali bergerak, engkau kembali berputar, engkau kembali meningkat, engkau kembali bertambah, engkau kembali mengalami suatu dalam nama Yesus, satu pertumbuhan yang lebih baik. Dalam nama Yesus, aku percaya ada kehidupan di dalam spirit mereka, di dalam keuangan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Bapa, kuasa-Mu sudah bekerja pada malam hari ini, dan juga untuk Feli, dan juga ya Tuhan untuk Christian yang akan menikah tahun depan. Tuhan sertai semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk penyakit Christian, Tuhan sudah sembuhkan dia. Meskipun tanggal 9 mereka akan ke Penang untuk berobat, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja dan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Oh, hiburkan Christian, hiburkan dia dalam nama Yesus, hiburkan Feli, kuatkan mereka dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan malam hari ini, Ibu Weli Hukubun. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu saat ini. Dalam nama Yesus, jangan susah, jangan khawatir. Tetap percaya doa-doa yang dinaikkan malam ini Tuhan sudah dengar. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sudah bekerja pada malam ini. Untuk Ibu Weli Hukubun kami doakan dalam nama Yesus. Untuk setiap permohonan doa yang Tuhan dia naikkan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, untuk Pak Wahyu Hukubun, Engkau sembuh malam ini. Untuk cucu Arsenio, Engkau juga sembuh malam ini. Untuk cucu Kasih juga Engkau sembuh. Untuk Ibu Erna juga Engkau sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami doakan semua yang hadir malam ini. Untuk juga Aldo, dalam sekolah kepolisian juga sudah lancar dalam nama Yesus. Sampai dia lulus dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan suaminya. Percaya Tuhan sudah berkati Pak Darmawan Lim, Tuhan sudah berkati Ibu Weli Hukubun, Tuhan sudah berkati Ibu Indriani, Tuhan sudah berkati Pak Wongtir, Tuhan sudah berkati ya Tuhan Pak Hendro, Tuhan sudah memberkati Pak Frans Angki, Tuhan sudah memberkati Ibu Marta, Tuhan sudah memberkati Ibu Sinta, Ibu Meliawati. Tuhan sudah memberkati ya Tuhan. Oh Tuhan, Bu Silvi yang sakit juga kami doakan, istri Pak Hendro. Terima kesembuhan malam ini Pak Hendro Imani. Oleh bilur Yesus Ibu Silvi sembuh. Dan juga istri dari Papa Angki. Oh Tuhan, Ibu Silvi yang ada di Bekasi juga sembuh. Pencernaannya kembali stabil, normal dalam nama Yesus. Terima kasih anak-anakku sudah sehat. Dan besok pagi kami akan bertemu dalam ibadah minggu pagi. Oh Tuhan, kami percaya ada berkat, ada mujizat, ada kesembuhan di hari yang baru yang kami sambut di sana. Dan juga berkati kebaktian besok pagi juga jam 8 di gereja CLCC Kediri. Berkati untuk kebaktian nanti malam juga, besok malam juga berkati dalam nama Yesus. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini. Dalam nama Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian. Untuk anak-anak kami, James, Sidi, Yohan, semua diberkati Tuhan. Untuk Pak Wongtir bersama istri, anak, mantu, cucu, semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Salam Pak Wongtir. Terima kasih Pak Pendeta untuk Sama-sama Bu Weni, doanya, Pak Hendro, ya Bu Marta, pelayanannya. Tuhan Bu berkati. Magda, amin. Pak Jonathan, Pak Frans Angki, Tuhan berkati, Pak Darmawan. Terima kasih Semua banyak ada. Pastor John doanya Pastor. Sama-sama, Tuhan berkati Kasih pemilik firman-Nya. Galaxy Bu Henry. 8 ya. Pak Wonti, Berkati, Bu semangat ya. Pak Hendro, Angki, Bu Ibu Madalena, Tetap Meliati, semangat, teman-teman semua Galaxy Tab 8. Sinta, Semangat James, ya. Mendengar doa-doamu, Cindy, amin. Johan, shalom buat semua. Ya, shalom. Tuhan berkati semuanya. Tetap semangat, memberkati ya. Shalom, selamat malam. Pak Frans Angki, sampai jumpa lagi ya. Makasih Pak Darmawan, salam buat Bu Ananova ya. Galaxy Tab ada 8, salam buat semua yang ada di sana. Oke, bye-bye. Ya, Bu Indri, Tuhan berkati ya.